Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dinina wa ahlina wa malina. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berjumpa kembali di kajian subuh menyambut bulan suci Ramadan tahun 2021, masih dalam judul tema Maqasidus Salat. Kemarin kita sudah membahas terakhir di pertemuan yang kedua sampai di maqsidur ruku'i was sujud, makna dan tujuan kenapa kita melakukan ruku' dan sujud, makna ruku' dan makna sujud, termasuk apa arti dari subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Hari ini kita lanjutkan bagian ketiga dari maqasidus salat, yaitu sampai di al-julus bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Ketika kita duduk di antara dua sujud, bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Memang ada bacaan yang lain yang lebih singkat, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbighfirli, Rabbi artinya al-i'tirafu bi'izzir rububiyah. Ketika kita mengucapkan Rabbi, berarti kita mengakui Allah, beriman kepada Allah, beriman secara rububiyah. Bahkan bisa diartikan juga beriman secara uluhiyah. Kita mengakui Allah itu yang menciptakan, kita mengakui Allah itu yang satu-satunya berhak untuk disembah. Ighfirli, ighfirli bimakna ustur dhunubi wa ghatti uyubi. Ustur dhunubi artinya kita meminta kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, termasuk juga menutupi seluruh aib-aib kita. Itu arti ighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, ya Rabb, ustur dhunubi wa ghatti uyubi. Ampunilah dosa-dosaku dan tutuplah aib-aibku. Warhamni, rahima yarhamu, irham, warhamni ya Allah. Amilni muamalatar rahim almarhum. Perlakukanlah kami, perlakukanlah saya dengan perlakuan ar-rahim al-marhum, perlakuan zat yang maha pengasih dan maha penyayang untuk orang yang dikasihi. Berilah kami kasih sayang. Warhamni, apa yang disebut dengan rahmatun. Warhamni, berilah kami rahmat, berilah kami kasih sayang. Yang disebut dengan ar-rahmatu
jalbun naf'i wa daf'id dharri. Ketika kita dikaruniai rahmat, maka rahmat itu mengandung arti jalbun naf'i, sesuatu yang bermanfaat, wa daf'ud dharri, sesuatu yang Allah jauhkan dari hal-hal yang sifatnya membahayakan. Kalau Allah memberikan karunia yang bermanfaat buat kita dan menjauhi kita dari mara bahaya, itulah yang disebut dengan rahmatun. Itu arti warhamni. Wajburni artinya aslihli. Wajburni artinya perbaikilah saya, perbaikilah kami. Wajburni warfa'ni, angkatlah kami. Warfa'ni, berilah kami rif'ah. Rif'ah itu sesuatu yang tinggi atau derajat yang tinggi. Warfa'ni. Ar-rif'ah di sini mengandung arti rif'atun ma'nawiyatun bil ma'arif wa ta'ati. Ya Allah, berilah kami ar-rif'ah, derajat yang tinggi dalam bentuk rif'atul ma'arif, dalam bentuk ilmu pengetahuan untuk bisa mencapai ma'rifatmu, untuk bisa mencapai derajat ketakwaan. Itu yang disebut dengan warfa'ni, dan itu derajat paling tinggi. Al-ma'arif wa ta'ah, ma'rifatullah wa ta'atullah, bisa dekat dengan Allah dan bisa taat dengan Allah. Warzuqni, berilah kami rizki. Apa yang disebut dengan rizki? Ar-rizqu huwa kullu ma u'tihil insan mimma yantafi'u bihi wa uhdiya. Berilah kami rizki. Rizki adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia dalam bentuk pemberian atau karunia yang bermanfaat. Mimma yantafi'u bihi. Jadi rizki itu sesuatu karunia Allah yang bermanfaat buat kita, apapun bentuknya. Ada rizki dalam bentuk al-malu, rizki dalam bentuk harta. Ada rizki dalam bentuk salahul abna, dalam bentuk keturunan saleh. Ada rizki dalam bentuk al-afiyah, keselamatan. Ada rizki dalam bentuk istiqamah. Dan yang paling sempurna adalah rizki dalam bentuk ridha Allah. Rizki dalam bentuk ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi warzuqni, berilah kami rizki. Rizki apapun yang penting bermanfaat buat kita. Jangan hanya membatasi rizki dalam bentuk harta, karena sesungguhnya harta itu termasuk adnad darajat. Al-malu adnad darajat fir rizki, karena sesungguhnya harta itu termasuk tingkatan paling rendah dalam rizki. Kemudian apa tingkatan yang paling tinggi dalam rizki? Tingkatan paling tinggi yaitu al-afiyah. Al-afiyah artinya selamat. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang perlu kami minta kepada Allah ketika berdoa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Salu al-afiyah." Mintalah al-afiyah, keselamatan.
Kemudian Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah kami ampunan dan keselamatan di dunia akhirat. Wa Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa ahlina wa malina. Ya Allah, berilah kami ampunan dan keselamatan dalam perkara agama kami, keluarga kami, dan harta kami. Kemudian ada rizki dalam bentuk salahul abna, keturunan yang saleh, dan itu termasuk afdhalur rizki. Kemudian yang paling sempurna adalah rizki dalam bentuk ridallah. Ridallah tamamur rizki. Nah, inilah arti dari warzuqni. Ketika kita duduk di antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhai, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang tersesat. Wa'afini, dan berilah kami keselamatan, wa'fu anni, dan berilah kami ampunan. Maka ketika duduk di antara dua sujud, kita perlu memahami artinya, tidak perlu terburu-buru ketika sholat. Kita masih banyak melihat orang sholat itu gerakannya sangat cepat, sehingga gerak yang cepat itu bisa mengurangi kekhusyuan di dalam sholat dan menjadikan sholat itu tidak mempunyai maqasid, tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai renungan, tidak ada kekhusyuan. Karena yang dulu pernah kita bahas, sholat itu termasuk kita sedang berdialog kepada Allah. Sholat itu doa, sholat itu adalah munajat, yunaji al-musalli yunaji rabbahu. Seorang yang sholat itu pada hakikatnya sedang bermunajat, berdoa kepada Allah, sehingga orang berdoa harus tahu artinya dan tidak boleh tergesa-gesa. Inilah arti doa yang kita ucapkan ketika al-julus baina sajdataini, ketika kita sedang duduk di antara dua sujud. Kemudian kita membahas maqsidut tasyahud atau maqasidut tasyahud. Kita bahas arti, tujuan kita melakukan at-tasyahud atau tahiyat awal, tahiyat akhir. Bacaannya adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatu artinya al-mulku lillah. At-tahiyyat al-mulku wat ta'zimu. Seluruh kerajaan, kekuasaan itu milik Allah. Seluruh ta'zim, pengagungan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak ada yang memiliki kekuasaan yang sejati, kerajaan, dan tidak berhak memiliki pengagungan, karena at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatul mubarakat. Al-mubarakat artinya seluruh keberkahan itu milik Allah. Yang disebut dengan mubarakat adalah numuwul khairi wa ziyadatuhu wa thubutuhu. Yang disebut dengan keberkahan adalah kebaikan yang selalu tumbuh, selalu bertambah, dan kebaikan yang terus tidak pernah hilang. Itulah yang disebut keberkahan. Rizki yang berkah itu artinya rizki yang selalu bertambah, rizki yang selalu berkembang, tidak berkurang. Maka keberkahan itu milik Allah. At-tahiyyatul mubarakat, as-salawat,
termasuk as-salawat lillah, milik Allah. Salat 5 waktu yang kita kerjakan lillahi, untuk Allah. Doa yang kita panjatkan lillahi, hanya untuk Allah. As-salawatu lillah. At-tayyibat, termasuk at-tayyibat. Kalau diterjemahkan at-tayyibat, seluruh kebaikan itu milik Allah. At-tayyibat kullu kalimatin tayyibatin mushtamilatun 'ala ats-tsana'i wal madhi. Seluruh kalimat yang baik yang mengandung arti memuji Allah itu disebut at-tayyibat. Itu hanya milik Allah. Pujian hanya milik Allah. Termasuk juga bisa diartikan at-tayyibat, seluruh kebaikan itu hanya yang diterima oleh Allah, dan sesuatu yang tidak baik tidak akan diterima oleh Allah. Bisa juga diartikan at-tayyibat kalimat tauhid, kalimat tayyibah, kalimat tauhid. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, semuanya milik Allah. At-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat. Kemudian kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita mendoakan Rasul, mengirim salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna. Setelah kita mendoakan Rasul, kirim salam untuk Rasul, kemudian kita mendoakan assalamu alayna, mendoakan untuk kita semuanya. Dalam konteks berjamaah, siapa yang disebut dengan alayna? Jadi ketika kita sholat berjamaah, kita mengucapkan dalam tahiyat, dalam duduk terakhir atau dalam tahiyat awal maupun akhir, assalamu alayna, kita mendoakan kita semuanya. Yang disebut dengan kita semuanya adalah imam, makmum, termasuk malaikat yang hadir menyaksikan sholat kita. Itu kita doakan semuanya, mendoakan imam, mendoakan makmum, dan kita mengirim salam untuk para malaikat. Wa ala ibadillahis salihin, termasuk kita pun mendoakan seluruh ahlul iman, mendoakan orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa mereka yang disebut dengan hamba Allah yang saleh? Yang disebut dengan hamba-hamba Allah yang saleh, wa ala ibadillahi salihin, semuanya, baik yang ada di ahlus samawat, penduduk langit, maupun yang ada di ahlul ardi, penduduk bumi, termasuk yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, semuanya kita doakan. Wa ala ibadillah, wa ala ibadillahi salihin. Kita doakan, kita kirim salam untuk ahlus samawat, seluruh penduduk langit, para malaikat, seluruh penduduk bumi, saudara-saudara kita yang seiman, baik yang sudah meninggal maupun yang masih, semuanya kita doakan dalam salat. Wa ala ibadillahi salihin, termasuk jin yang muslim pun kita kirim salam untuk mereka, karena jin muslim, malaikat, manusia yang beriman itu termasuk min ibadillahi salihin. Kemudian setelah itu kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di tahiyat awal, tahiyat akhir kita melakukan at-tasyahud, kesaksian. Itulah kenapa salat itu tujuan yang paling a'zam, yang paling
agung adalah tajdidul ahdi billah. Di pertemuan pertama sudah kita terangkan tujuan yang paling mulia, paling agung dalam salat adalah memperbaharui sumpah kita dengan Allah, perjanjian kita dengan Allah, memperbaharui baiat kita dengan Allah. Apa janji kita, apa sumpah kita dulu ketika di alam roh, kita semuanya sudah bersumpah, sudah berjanji, sudah dibaiat, alastu bi rabbikum, bala. Allah mengatakan kepada kita di alam roh, bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu yang harus kamu sembah? Kita sudah bersaksi, berjanji, bersumpah, bala, benar ya Allah, Engkaulah satu-satunya zat yang harus kami sembah. Maka salat itulah mengingatkan kita bahwasanya kita itu mempunyai perjanjian dengan Allah, yaitu untuk menyembah Allah. Itulah yang disebut dengan tajdidul ahdi billah. Salat itu termasuk memperbaharui komitmen kita kepada Allah, memperbaharui perjanjian kita kepada Allah, memperbaharui sumpah kita kepada Allah. Dan itu kita ucapkan di tahiyat akhir ataupun tahiyat awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Termasuk bersaksi tidak ada Rasul kecuali yang terakhir, yaitu Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah yang terakhir. Setelah itu kita membaca salawat Ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika tahiyat kita bersolawat kepada Nabi dan keluarganya, termasuk kepada bersolawat kepada Ibrahim. Kenapa yang disebut Nabi Ibrahim ketika bersolawat kama sallaita ala Ibrahim? Kenapa kita tidak menyebut selain Ibrahim Adam, Idris, Nuh atau Isa, Musa, Yahya, Sulaiman dan sebagainya? Kenapa yang disebut Ibrahim di dalam salawat ketika kita duduk di at-tahiyat? Ini adalah Ibrahim itu termasuk abul anbiya. Yang pertama, Nabi Ibrahim keluarganya itu mu'zamuhum al-anbiya. Alu Ibrahim, keluarga Ibrahim, mu'zamul anbiya. Mayoritas keluarga Ibrahim itu semuanya diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi. Sehingga kita bersalat Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berilah keselamatan untuk Nabi Muhammad dan keluarganya seperti engkau beri salawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Ini artinya Nabi Ibrahim itu mempunyai keistimewaan menjadi makhluk pilihan, termasuk keluarganya seluruhnya rata-rata menjadi rasul dan menjadi nabi. Yang kedua, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya meneruskan millah Ibrahim, meneruskan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Rukun Islam yang diajarkan Rasul itu 100% ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
Saya adalah hasil doa. Ana da'watu Ibrahim. Saya adalah hasil dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendirikan Ka'bah bersama Ismail, Nabi Ibrahim berdoa untuk dijadikan keturunan Ismail satu nabi yang akan membacakan ayat-ayatmu, yang akan mengajarkan Alkitab, Al-Quran, yang akan mengajarkan Al-Hikmah. Jadi Nabi Ibrahim bersama Ismail mendirikan Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berilah satu keturunan dari Ismail untuk menjadi seorang nabi. Dan ternyata dikabulkanlah doa Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail itu keturunannya cuma satu yang jadi nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu didoakan ketika Ismail masih kecil, dan ketika itu belum ada Ishak. Seluruh keturunan Ishak, Yakub atau Bani Israel semuanya menjadi nabi, Bani Yakub, Bani Ishak. Namun sebelum Ishak lahir, Ismail sudah lahir duluan. Nabi Ibrahim sudah mendoakan agar Nabi Ismail diberi rasulan. Wa ba'ath fihim rasulan, bukan rusulan tapi rasulan. Nabi Ibrahim cuma minta satu keturunan dari Ismail untuk menjadi seorang nabi. Kenapa satu? Karena memang Nabi Muhammad itu akan dijadikan sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup rasul. Dan perlu diketahui Nabi Ibrahim itu termasuk tokoh sentral agama besar di dunia, agama Yahudi, Nasrani, dan agama Islam. Umat Yahudi mengimani Ibrahim, Kristiani mengimani Ibrahim, termasuk kita pun mengimani kerasulan Ibrahim. Umat Yahudi mengatakan Ibrahim itu leluhur Musa. Umat Kristiani mengatakan Ibrahim itu bapa imannya Yesus Kristus. Apalagi kita umat Muhammad, kita sangat mengimani Ibrahim alaihissalam sebagai leluhur atau simbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita pikir Nabi Muhammad pun sebenarnya termasuk keturunan Nabi Ibrahim dari Bani Ismail. Jadi salah ketika Bani Israel tidak mengakui kerasulan Muhammad. Salah ketika umat Yahudi, umat Nasrani tidak mengakui kerasulan Muhammad. Karena Muhammad, dan mereka mengatakan Muhammad bukan dari bangsa Israel, Nabi Muhammad dari Arab. Namun pada hakikatnya Bani Israel maupun Bani Ismail maupun Bani Israel itu semuanya keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim itu mempunyai keturunan dari jalur Ishak, kemudian dari jalur Ismail. Ismail mempunyai keturunan yang menjadi nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishak mempunyai keturunan Yakub dan seterusnya sampai Isa, dan itulah yang disebut sebagai Bani Israel. Israel adalah nama lain dari Yakub, Bani Yakub. Inilah posisi yang sangat penting Nabi Ibrahim di dalam Islam, bahkan termasuk di dalam agama-agama yang lain.
sehingga kita bertasyahud. Ketika salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terakhir mengucapkan salam. Yang sudah kita ketahui, salat itu adalah qaulun wa af'alun, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Setelah tahiyat akhir sudah kita baca selesai, kemudian kita salam, assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Apa arti atau maksud assalam, ucapan salam ketika salat? Yang pertama, mengucapkan salam itu kita niatkan untuk al-khuruj minas salat. Salam yang pertama kita niatkan untuk keluar dari salat, menyelesaikan ritual salat. Yang kedua, kita mengucapkan salam untuk, misalkan seorang imam mengucapkan salam, satu, niatnya untuk keluar dari salat, al-khuruj minas salat. Kemudian mengucapkan salam untuk jamaah salat yang di sebelah kanan. Kemudian para jamaah yang di sebelah kiri, salam yang kedua. Termasuk juga mengucapkan salam untuk al-hafadhah, untuk malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat yang menjaga kita. Kita kirim salam untuk mereka. Untuk seorang makmum, yang pertama, makmum sama niat menyelesaikan sholat, kemudian kirim salam untuk jamaah yang sebelah kanannya dan jamaah yang sebelah kirinya, diberikan doa keselamatan, assalamualaikum warahmatullah. Juga ketika sholat sendirian pun sama, arti salam yang kita ucapkan di tahiyat akhir, satu, meniatkan diri untuk keluar dari sholat. Kemudian bagi orang yang sholat sendirian karena tidak ada jamaah, maka artinya yang kedua mengucapkan salam. Satu tadi niatnya keluar dari sholat, yang kedua ketika sholat sendirian kita ucapkan salam untuk al-malaikatul hafadhah, malaikat yang menjaga kita. Karena bagaimanapun juga kita semuanya itu dijaga oleh para malaikat. Ada malaikat raqib, malaikat atid, dan malaikat-malaikat yang lain yang menjaga kita. Termasuk orang ketika sholat berjamaah pun di masjid banyak malaikat yang menghadiri sholat jamaah. Termasuk ketika subuh ke masjid pun dikawal oleh malaikat, pulangnya pun dikawal malaikat. Maka kita pun harus dekat dengan malaikat. Salah satunya kita mengucapkan salam ketika sholat di tahiyat akhir, itu kita memberi salam kepada para malaikat. Itulah arti salam yang kita ucapkan. Saya ulangi, yang pertama al-khuruju minas salat, diniatkan untuk keluar dari salat. Yang kedua assalamu alal malaikatil hafadhah, kita mengucapkan salam untuk para malaikat
yang menjaga kita. Dan yang ketiga, assalamu ala ikhwanil muslimin. Dan yang ketiga, mengucapkan salam untuk saudara-saudara kita yang seiman, yang sama-sama sholat, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Assalamu ala ikhwanina al-musallin. Mengucapkan salam untuk para saudara-saudara kita yang sholat di sebelah kanan dan sholat sebelah kiri. Itulah betapa agungnya bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Maka kemarin sudah kita terangkan, sholat itu mengandung 4 keterkaitan. Keterkaitan kita dengan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Keterkaitan dengan diri kita sendiri, bahwasanya sholat itu adalah media kita untuk bermunajat, berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Sholat itu ada keterkaitan dengan Rasul. Di dalam sholat kita mengirimkan sholawat kepada Rasul, termasuk keterkaitan kita dengan seluruh ahlul iman, seluruh hamba-hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang saleh. Salat mempunyai keterkaitan dengan malaikat, dengan jin muslim, dengan saudara-saudara kita yang seiman, dan seluruh penduduk langit dan bumi seluruhnya kita doakan di dalam salat. Jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah pertemuan yang terakhir bab tentang maqasidus salat. Insyaallah di pertemuan berikutnya dalam rangka kajian menyambut Ramadan, kita akan teruskan dalam bab maqasidus siyam, yaitu tujuan kita berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.